Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M dari Aidil Putra dari TRE Pagi B NIM 4242401056. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas minggu pekan 6. Yang pertama, untuk teori tugas pertama itu menampilkan program increment. Nah, di sini saya menggunakan include stdio, baru integer main, baru di sini menampilkan printf dan integer nilai awal, nilai akhir increment. Nah, di sini user menginput angka counter dimulai, diakhiri, dan kenaikan incrementnya. Nah, di sini saya menggunakan for looping, yang mana statementnya itu ada integer iterasi sama dengan nilai awal, iterasi kurang dari nilai akhir, iterasi plus sama dengan increment. Kenapa plus sama dengan increment? Karena kan kalau statementnya itu kan i plus plus atau i plus 1. Nah, karena dia di sini menggunakan increment-nya itu kenaikannya 2, jadi saya menggunakan plus sama dengan increment. Nah, baru printf nilai counter adalah %d iterasi. Jadi sistemnya itu nanti iterasi bernilai counter dimulai nilai awal itu 2 dari user, baru nilai akhir 10, increment-nya 2. Jadi setiap satu kali eksekusi dia akan naik increment-nya 2. Sini saya akan coba 2, 10, 2. Nah, dia akan menampilkan 2, 4, 6, 8, dan 10. Lanjut program kedua. Di sini menampilkan 50 bilangan genap pertama. Nah, di sini saya menggunakan integer A sama dengan 2. Kenapa saya menggunakan integer A sama dengan 2? Itu menggambarkan kenaikan increment-nya. Jadi, kenaikan increment-nya saya jadikan A sama dengan 2. Di sini saya menggunakan for looping sama kayak tadi. INT I sama dengan 0. I kurang dari 100, I plus sama dengan A. Nah, kenapa di sini I-nya sama dengan 0? Karena 0 itu menggambarkan nilai awalnya. Jadi coba saya eksekusi. Maka dia akan menampilkan seperti ini. 0, 2, 4, 6, 8 sampai 98 yang berjumlah 50. Next saya menggunakan uh, while. Nah, di sini bedanya dengan tadi itu sama for looping. Kalau while ini dia i-nya nggak diketahui, jadi saya umpamakan itu nilainya 0 sebagai nilai awal. Nah, di sini dia akan eh, menampilkan 50 bilangan genap pertama. While i kurang dari 50, printf. Jadi di sini sistemnya itu sama dengan 0. 0 itu kan kurang dari 50, maka dia akan akan menampilkan bilangan genap pertama. Baru A itu nilai awal nilai awal genap, nilai awal dari genap, baru A plus sama dengan 2 itu sebagai nilai increment-nya. Jadi nanti kan nilai genap pertama 2 plus sama dengan 2 berarti itu naik untuk genap selanjutnya. Baru ada I plus plus itu sebagai kenaikan iterasinya. Jadi kalau iterasinya udah naik kan nambah 1. Jadi 1 kurang dari 50, maka dia akan menampilkan bilangan genap kedua. Baru begitu selanjutnya A plus sama dengan 2 itu nilai genap selanjutnya. Baru ada eh program keempat itu sama, bedanya ini lebih ke bilangan ganjilnya. Nah, itu untuk nilai increment-nya itu set A sama dengan 2. Perbedaannya hanya di letak iterasinya. Iterasinya kalau tadi genap itu 0, di sini saya meletakkan iterasinya 1 karena sebagai angka bilangan ganjil pertama. Sama kayak sebelumnya. Lanjut di sini saya menggunakan yang while untuk menampilkan ganjil pertama. I sama dengan 1, A sama dengan 1. Kenapa A sama dengan 1? Karena 1 itu menampilkan ini nilai awal dari ganjil. Nah, while iterasi kurang dari 50, 1 kurang dari 50, baru dia akan menampilkan ganjil pertama. Menampilkan A sebagai nilai
awal tadi, awal ganjil pertama yaitu 1, baru 1 plus sama dengan 2 itu untuk ganjil selanjutnya. Ini kenaikan pada iterasinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan flowchart-nya. Yang pertama, dari program pertama itu start, baru menampilkan judul tadi, program kenaikan increment, baru input nilai awal, nilai akhir increment dari user, baru kondisi nilai awal lebih kecil dari atau sama dengan nilai akhir. Nah, di sini kalau iya, statementnya iya, dia akan menampilkan nilai counter atau nilai awal tadi. Nah, baru dia menampilkan nilai increment counter. Ini maksudnya kenaikan dari increment tadi. Kalau iterasinya itu udah naik, maka dia akan mengecek lagi iterasinya itu lebih kecil dari nilai akhir enggak. Kalau iya, maka dia akan statementnya berlanjut sampai di kondisi statementnya itu false. Misalkan nilai akhirnya itu kurang dari 7. Nah, tapi statementnya itu udah sampai 6. Berarti kan kalau ke 7 itu dia false, maka dia akan selesai. Next, flowchart kedua itu ada yang menampilkan 50 genap pertama menggunakan for, itu start deklarasi nilai A sama dengan 2, ini nilai kenaikan incrementnya, baru tampil 50 bilangan genap pertama, inisialisasi loop I sama dengan 0, kondisi I kurang dari 10, menampilkan nilai counter, nilai increment counter, dia balik lagi ke kondisi sampai false dan selesai. Next ada start yang while itu start deklarasi variabel I sama dengan 0, A sama dengan 2 bilangan genap pertama. Tampilkan 50 bilangan genap pertama baru ke kondisi I kurang dari 50 menampilkan nilai A, nilai increment nilai A sama dengan A tambah 2. A tambah sama dengan 2. Nilai penghitung iterasi I tambah 1, dia naik lagi sampai false dan selesai. Sama dengan bilangan ganjil juga, itu sama, perbedaannya pada nilai A dan iterasinya aja. Bisa dilihat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara for, while, dan do while. For itu dia digunakan apabila jumlah iterasinya diketahui. Dia itu sebelum looping dimulai. Nah, baru ada while itu jumlah iterasi tidak diketahui atau sama dengan 0. Dan untuk formatnya itu while mengidentifikasi apakah I kurang dari dari misalkan kita taruh 5. Maka lalu mengeprint F dan increment. Kayak seperti yang contoh tadi, kalau while itu dia akan menampilkan eh, iterasinya kan 1. Maka dia akan mencetak, baru dia mengalami kenaikan pada incrementnya. Baru ada do while, dia mirip dengan while. Itu pertama do mencetak printf dan increment. Baru while mengidentifikasi iterasi. Do while itu blok kodenya dieksekusi 1 kali dulu, baru while mengidentifikasi iterasinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.